Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah memasuki hari ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi subuh sudah sahur? Sudah? Kok sahurnya subuh? Nah, ini pasti ada masalah nih. Kalau sahurnya subuh berarti batal puasanya ini. Baik, oleh karena itu insya Allah hari ini kita akan bahas apa itu sahur, kapan waktunya sahur, dan seperti apa Nabi SAW menuntun kita sahur sehingga tidak terjadi ada orang sahurnya subuh kemudian hari. Ya. Baik, kita buka hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kita ambil yang paling sahih dulu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 1923. Juga terdapat di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 1905. Ya. Baik, riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah Anda sekalian, tunaikan sahur. Fa inna fis sahuri barakah, sungguh dalam sahur itu, saya tuliskan pakai bahasa hadisnya, ya, dalam sahur itu barakah, ada keberkahan. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, sahur itu semula berakar dari kata sahar, ya, sin, ha, ra, ya. Jamaknya disebut dengan ashar, ya, asharun, ini bentuk tunggalnya. Kemudian ini bentuk jamaknya, asharun. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kata sahar jamaknya ashar yang menunjuk kepada waktu kecuali waktu singkat menjelang kepada fajar. Jadi kalau ilustrasikan misalnya, isyaknya misal jam 17, misal 30. Ba'da isya sampai menjelang fajar disebut dengan lail namanya. Di sini ada lail, malam. Di sini ada fajar, subuh. Nah, jeda waktu menjelang ke fajar, itu kisaran 15 misalnya sampai dengan 30 menit. Ini yang disebut dengan sahar namanya. Ya, ini yang disebut dengan sahar. Misal Anda buka Quran surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan kata sahar disebutkan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang di waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ingin menunjukkan sahar itu adalah waktu singkat menjelang kepada fajar. 15 sampai 30 menit kurang lebih. Nah, aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar itu aktivitasnya disebut dengan sahur namanya. Paham ya? Di sahur itu asalnya bukan makan. Ya, asal katanya bukan makan, tapi semua aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Terkait dengan Ramadan, Nabi meminta kita, sebelum puasa makan dulu. Makannya kerjakan di waktu sahar. Maka rumus yang pertama dalam hadis memberikan rumus kepada kita, kalau Anda ingin sahur, maka jangan terlalu malam. Kerjakanlah makan itu dekat-dekat ke fajar. Singkat, misalnya fajarnya jam 4:35. Jam 4 Anda sahur. Apa hikmahnya? Kalau pola sahur Anda seperti ini, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Maka kalau polanya seperti ini, satu, kata Nabi, akan menghasilkan berkah. Berkah tidak disebut dalam bahasa Nabi, hadis atau bahkan dalam bahasa Arab kecuali ziyadatul khair. Bertambah nilai-nilai manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau pola sahur Anda seperti ini, kata Nabi, akan banyak manfaatnya. Banyak kebaikannya. Maka yang pertama kata para ulama, fungsinya sahur jika dikerjakan dengan benar, maka yang pertama dia bisa memberikan energi positif sehingga bisa menahan lapar, haus dan melahirkan energi saat puasa dalam waktu yang tidak terlampau panjang. Paham sampai sini? Paham. Yang kedua, dan saya akan tutup pada bagian yang kedua ini dulu sebelum kita berdiskusi. Yang kedua, orang yang sahurnya benar, keberkahannya bertambah. Makna kedua tidak disebutkan berkah kecuali menunjukkan semangat dalam hal ibadah. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai dengan di sini, saya persilakan. Assalamualaikum, nama saya Randy Kusdiana. Pak Ustadz, yang pengen saya tanyakan adalah, menurut pandangan Islam, waktu imsak itu sebenarnya apa Pak Ustadz? Baik, teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, penting diketahui bahwa imsak itu nama lain dari kata siam.
Ya, siam itu nama lainnya saum. Siam, saum dan imsak punya satu arti. Artinya apa? Menahan, dalam kata lain adalah puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, ya, imsak ini sinonimnya saum. Disebutkan sekali dalam Al-Quran. Surah ke-19 ayat 26. Ya, paling kanan sebelah atas. Kemudian ada kata siam, disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Siam, saum, artinya puasa. Siam, asyam, asyam. Bukan asyap, ya. Asyam, asyam, asyam. Ya. Puasa, 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 puasa. Nah, ini sinonimnya saum. Nah, selain kata saum dan siam, ada imsak. Jadi kalau sudah imsak, tahan, puasa, 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 puasa. Jelas sampai sini? Nah, kapan waktunya imsak? Sama dengan waktunya saum, sama dengan waktunya siam. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-187. Paling kanan di pertengahan ayatnya. Wakulu washrobu, silahkan makan dan minum senyamannya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terbitlah kemudian tanda-tanda fajar tiba. Jadi waktu imsak itu, waktu saum, waktu siam kata Allah mulainya fajar. Nama lainnya subuh. Jadi kalau subuh sudah tiba itu waktunya puasa. Ya, jadi kalau misalnya subuhnya jam 4.35, imsaknya jam berapa Mas Andi? 4.35. Jadi bukan subuhnya 4.35, imsaknya misalnya 4.25. Ya, imsak itu bersamaan dengan fajar. Jadi kalau Anda masih 4.25 masih boleh makan. Begitu Anda sedang makan ada orang bilang imsak, imsak. Kasih tahu, belum gitu ya. Nah, masih cukup 1 piring ini untuk Anda lakukan. Ya. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Silakan. Silakan. Tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya Malvino Pak Ustadz. Baik. Saya pengen nanya nih Pak Ustadz. Misalnya nih Pak Ustadz, kan kalau kita lagi sahur kan kadang-kadang kan wah lahap gitu. Pas lagi makan lahap itu lagi sahur terus tahu azan subuh. Nah itu gimana Pak Ustadz? Sedangkan makanan masih ada di sini, di leher gitu lagi nanggung antara naik apa turun itu gimana Tad? Pertanyaan saya, kenapa Anda makan menjelang azan? Masih lapar kayaknya Tad. Ini masalahnya, orang makan jauh ke azan, mendekat-dekat ini mau azan makan gitu kan. Nah, tapi ini tidak apa-apa, ini kejadian di zaman Nabi SAW sehingga keluarlah hadis-hadis Nabi SAW. Baik, di kasus ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa teruskan makan apa yang ada di mulut. Jadi yang ada di tangan atau di mulutnya itu teruskan makan. Ini pendapat pertama. Ya, bukan yang ada di piring, ingat ya. Ya, awas nih, ini baru sesuap nih, bisa sesuap ya masuk kan. Di piring masih 10 suap, bukan yang di piring. Ya, ini pendapat pertama mengatakan yang ada di mulut. Jadi itu diteruskan, tidak dikeluarkan. Baik ya, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ya, kemudian dari Nabi SAW menyampaikan, nah ini kalimatnya sangat menarik, kata Nabi. Idza sami'a ahadukumun nidaa. Jika seorang di antara kalian mendengar suara adzan, suara adzan. Ya, wal ina'a ala yadihi, sedangkan makanan itu masih di tangannya. Ya, sebagian ada di mulutnya. Fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu. Maka jangan buang yang di tangan ini sampai dia menyelesaikan makannya. Nah, ini pendapat yang pertama dari kalangan para ulama. Yang kedua mengatakan ini pendapat lemah. Ini berdasarkan satu keterangan Al-Quran, surah tadi kedua Al-Baqarah, ayat 187. Allah sampaikan, wakulu washrabu, silahkan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai tiba tanda-tanda fajar tiba. Kalau sudah fajar jangan makan lagi. Tanda fajar itu subuh. Subuh itu dimulai sekarang dengan adzan. Jadi kalau sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, makanan keluarkan, tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi yang pertama tadi dibantah oleh yang kedua, bertentangan dengan ayat Quran. Kalau ada di mulut kemudian masih dimakan, kata Imam An-Nawawi keluarkan itu. Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian setelah itu ada hadis yang kedua. Ini yang diriwayatkan di Al-Bukhari. Yang dimaksud tadi sedang adzan jangan dibuang makanan, itu ditafsir lagi oleh hadisnya Al-Bukhari. Anna Bilalan yu'adzinu bilailin. Maka Bilal sedang menunaikan adzan menjelang ke fajar. Faqala Rasulullah SAW saat Bilal adzan itu, Nabi bersabda, Fakulu washrabu, terusin makan dan minum. Bilal adzan, bayangkan. Kata Nabi, makan dan yu'adzina ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Sampai nanti Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan pada yang kedua. Karena adzannya Ibnu Ummi Maktum itu menunjukkan adzan fajar. Di zaman Nabi itu adzan itu ada 2. Pertama adzan Bilal sebelum subuh. Mengingatkan orang yang sedang sahur itu cepat. Sebentar lagi tiba fajar. Begitu adzan yang kedua barulah kemudian mereka selesai makan.
Nah maka kalimat yang pertama, jangan kalian buang makanan saat di tangan saat azan berkumandang, itu maksudnya azannya Bilal. Belum masuk subuh, masih peringatan. Itulah penjelasan ulama yang kedua. Kata para ulama hadis umumnya mengatakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan, ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menanya, hukum dalam Islam jika seseorang dengan sengaja pada saat sahur hanya minum air putih, tidak makan karena dia ngantuk, jadi dia lebih memilih tidur gitu. Tapi dia puasa sampai maghrib, itu menurut hukum dalam Islam lagi gimana Ustaz? Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Diniatkan mengikuti sunnah Nabi dalam sahur. Sekalipun tidak menyentuh misalnya makanan, silahkan minumannya kemudian dimaksimalkan. Minum. Hanya saran kami, coba cari minuman bukan sekedar air putih, tapi minuman yang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Ya, misalnya pakai teh manis ya, sehingga glukosanya di situ lebih kuat dan bisa memberikan dorongan kekuatan pada tubuh. Ya, kalau kurang manis lihat pada istri. Ya, minum. Insya Allah akan lebih nyaman. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Ustadz. Baik. Ada pertanyaan, kalau pada saat azan subuh pasangan suami istri ini belum sempat mandi besar gitu misalkan sehabis melayani suami gitu, gimana itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika memang terjadi seperti itu apa yang dilakukan? Mandi dulu. Ya, mandi. Ya, kemudian selesaikan mandinya, setelah selesai mandi bersih tunaikan salat subuh. Subuh berjamaah. Tidak sempat kemudian ke masjid, suami jadi imam, istrinya menjadi makmum. Dan bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan itu semua diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Setelah selesai kemudian salatnya, beristighfar mengamalkan hadis riwayat Muslim, hadis 571, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Saat Anda membaca istighfar, Anda mohon ampunan kepada Allah. Itu tidak apa-apa, itu normal keadaannya. Kecuali jika direncanakan. Mamah besok kita bangunnya pada subuh ya. Nah itu yang tidak boleh ya. Jelas ya? Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada barangkali kita coba simpulkan bahwa yang pertama, di antara sunnah pada hari-hari Ramadan adalah menunaikan sahur. Dan ingat sunnah ini adalah petunjuk Nabi yang jika dikerjakan bisa melahirkan pahala untuk yang mengikutinya. Jadi jangan dianggap biasa, kapan lagi makan dapat pahala ya. Yang kedua, sahur kata Nabi akan mengandung keberkahan jika dikerjakan dalam dua pengertian. Satu, waktunya jangan terlalu awal dikerjakan sehingga nanti bisa memperkuat diri saat menunaikan puasa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah mimman tabi'a sunnat nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis sahur. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang mampu mengikuti sunnah Nabi kami untuk menunaikan sahur dengan benar. Allahumma barik lana fis sahurina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan dalam sahur kami. Allahumma barik lana fi amalina, anugerahkan keberkahan dalam aktivitas kami. Wa taqabbal jami'a amalina. Ya Allah, mohon terima amalan-amalan kami. Kami tak sanggup membayangkan dalam setiap pekerjaan kami tidak Engkau terima dalam amalan kami. Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, ba'idna ya Allah an adzabika yaumil qiyamah. Ya Allah, kami tidak akan kuat berhadapan dengan neraka, maka kami mohon rahmat-Mu untuk membebaskan kami dari sengatan neraka. Anugerahkan kami surga terbaik sehingga bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga kami. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.